Deputi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pak Antos Denal. Selamat datang di Al-Mizan. Yang saya hormati Kepala Bidang PPA, DPA 3 dan Keluarga Berencana, Pak Mumu Mupeni MAP. Selamat datang, Pak Mumu. Yang saya hormati Pak Kang Aris Prayuda, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Majalengka, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat sekalian yang berbahagia. Yang pertama, saya mengucapkan selamat datang khusus kepada para tamu di Pondok Pesantren Al-Mizan. Ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum. Kebetulan pesantren ini pun sudah mendapatkan lisensi dan penghargaan dari kementerian sebagai pesantren ramah anak. Walaupun ada beberapa bagian, terutama soal bangunan yang belum kelihatan ramah anak, karena standar pesantren atau sekolah ramah anak bukan hanya sekedar tidak ada kekerasan, bullying, tetapi juga tidak boleh ada satu bangunan, struktur bangunan yang itu ada sudutnya. Coba kita lihat taman yang baru dibangun, itu saya masih melihat, dan ini menjadi masukan dari untuk para pengelola, itu masih ada yang sangat memungkinkan anak-anak kita cedera bila ada kecelakaan. Yang kedua, tema pada siang ini adalah tema tentang sosialisasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 soal perlindungan anak, terutama soal maraknya pernikahan anak. Saya ingin membeberkan kembali data yang ada. Yang pertama adalah Indonesia ini peringkat kedua di tingkat ASEAN sebagai negara yang banyak pernikahan anak, atau peringkat ke-8 di dunia. Ini tentu sesuatu yang harus dilawan oleh kita, karena pernikahan anak terutama di pesantren. Jadi ini Pak Step sangat cocok nih kalau di pesantren, karena di pesantren itu masih ada tradisi menjodohkan anak ketika dia berusianya, anak kiai ini dengan anak kiai ini. Di beberapa daerah di Majalengka itu ada beberapa juga yang anak perempuan itu cukup sampai tingkat SLTP atau MTS kalau enggak. Walaupun mereka pintar semiter apapun, mereka harus menikah. Alhamdulillah kalau di Al-Mizan standar pernikahannya sesuai standar, dan kebanyakan memang hampir jomblo, tapi karena ada guru yang sama jomblo akhirnya nikah. Jadi sesuai dengan undang-undang pernikahan udah di atas rata-rata. Jadi ini rata-rata guru-guru ini itu dapat jodohnya di Al-Mizan. Bersyukur, makanya anaknya mirip Al-Mizan semua. Domana Rina hamil, pas lahir deg-degan kan, sih mirip manena asuka TV kan. Pas dia lahiran ternyata alhamdulillah lahirlah domba. Orang diusapan jadi sadar embe tapi disadar bapak. Kayak gitu. Nah belum juga narkoba mulai menyasar anak-anak SD dengan cara permen dan sebagainya. Belum juga soal intoleransi dan radikalisme seperti itu. Nah termasuk juga paham-paham keagamaan yang tidak memakai rasionalitas, padahal agama ini harus didasarkan atas rasionalitas. Ad-dinu aqlun. Agama ini rasionalitas. La dina liman la aqlahu. Tidak bermanfaat agama bagi orang yang tidak menggunakan rasionalitas. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa dalam Sustainable Development Goals atau SDGs, di mana percepatan perkawinan anak ini menjadi perhatian kita di tujuan kelima, mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak-anak perempuan. Ini menjadi perhatian. Bayangkan seluruh program kita secara global itu diatur dalam SDGs. Kemarin MDGs, lalu SDGs. Nah itu yang sebenarnya harus menjadi acuan kita, terutama soal lingkungan yang hijau. Di sini Pak Astet, anak-anak dibiarkan dengan lingkungan yang hijau. Mereka menghirup udara yang bebas. Di sini anak-anak mendapatkan vaksin lebih dulu daripada masyarakat, sehingga di sini tatap muka sudah bisa dimulai lebih awal dari masyarakatnya.
Di sini kita kerjasama dengan teman-teman dari Polri, dari Angkatan Laut, dari BIN, untuk juga menggapai beberapa santri yang lain. Nah, yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, dan ini menjadi tugas dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak soal strategi nasional pencegahan perkawinan atau anak-anaknya bisa main jajan di luar. Nanti Pak Aris yang ngasih uang jajan. Siapa ibu-ibu? Anaknya bisa jajan di itu di kantin. Anak siapa itu? Anak siapa? Anak Pak Dada dari istri kedua. Atau Stranas PPA dalam Stranas PPA ini punya target untuk menurunkan angka perkawinan usia anak dari 11,21% di tahun 2018 menjadi 8,74%. Makanya Pak Asdep ini lumayan ekstra kerjanya dengan anggaran yang sangat kecil, dan ini aneh. Negara kita itu memang negara yang aneh, Pak. Di satu sisi kita diminta untuk perlindungan anak ini menjadi prioritas di tengah gencarnya narkobaisme, terorisme, perkawinan anak, tetapi anggarannya justru kena refocusing sampai 4 kali. Sementara anggaran pertahanan kita hari ini tidak ada perang yang lebih kuat daripada kita perang soal mental. Jadi ada yang namanya tapal batas negara, ada tapal batas etika. Seharusnya dana yang paling banyak itu ke tapal batas etika, dan itu bagiannya Pak Asdep. Tapi dengan anggaran yang sangat terbatas, beliau dengan Ibu Menteri punya program dan semangat yang bagus. Makanya yang kita sengaja juga meminta dari pemerintah daerah untuk juga membantu, sehingga nanti Pak Aris bisa mengelola rumah singgah anak. Korban yang kita tangani yang paling dekat misalnya saya dengan Pak Darda, dengan Pak Aris, ketika ada anak tetangga pesantren atau tetangga Pak Darda lah ya, jangan tetangga pesantren, itu menjadi korban kekerasan seksual oleh pamannya sendiri, dan ketika kita angkat ke ranah hukum, yang pertama menolak adalah ibunya. Ibunya nggak mau. Adiknya itu si paman tadi dibawa ke penjara. Nah, saya nggak bisa sebagai anggota DPR, saya harus juga bereaksi ketika tiba-tiba sang predator itu berkeliaran. Saya telepon untuk Kapolres langsung. Saya bilang, Pak Kapolres, kalau sampai predator itu masih berkeliaran, maka risikonya adalah jabatan Anda. Saya sebagai anggota Mahkamah Kehormatan DPR, mitranya itu adalah kepolisian. Jadi ketika ada kepolisian tidak menjalankan juga amanat konstitusi, ya risikonya pindah jabatan. Seperti itu. Nah, akhirnya ditangkaplah sang predator. Kita cek ke penjara. Persoalannya di penjara pun bermasalah lagi. Penjaranya over capacity. Lalu kalau orang yang menjadi predator itu justru jadi mainan narapidana yang lain. Genggolan, aduh bahaya juga, nggak boleh. Nggak boleh ada kekerasan dimanapun oleh siapapun kepada siapapun. Hukum tetap ditegakkan, tapi tidak boleh ada kekerasan. Yang lucu, anak ini disini di mana? Saya tanya Pak Aris, ada biayanya nggak ada. Ada biayanya nggak ada. Akhirnya bibi saya mau tuh. Bibi saya kebetulan suaminya adalah hakim tinggi. Saya bilang nitip aja bi dulu dan sebagainya. Nah, itu yang kita bisa angkat ke permukaan. Bagaimana dengan yang tidak terangkat? Rata-rata masyarakat kita menutup semua kasus-kasus gunung es itu dan tidak mau keluar. Akhirnya kekerasan dilakukan. Salah satu yang membuat Amizan gembira adalah membeli pabrik yang dijadikan asrama putra. Karena pabrik genteng itu dari awal saya tahu itu dijadikan alat oleh para mandor untuk melakukan kekerasan seksual kepada pekerja-pekerja perempuan. Kayak gitu. Akhirnya kita beli, kita jadikan asrama dan lain sebagainya. Seperti itu. Kita tidak juga menemukan misalnya saya Pak Asdep juga melakukan sosialisasi ke pesantren-pesantren. Karena ada juga ustaz yang dia senior, nek kawin, sieun teu mampu membiayai anak-anak, akhirnya dia melakukan kekerasan seksual terhadap
anak didiknya. Ada beberapa pesantren yang akhirnya kita lakukan persuasif. Saya bilang saya nggak takut orang pakai jubah, kayak pakai udeng-udeng kalau dia melakukan kekerasan seksual. Seorang ustadz kepada guru, kepada anak santri putra. Bayangkan, anak santri putra. Kenapa kalau seorang menjadi korban predator, dia akan menjadi predator di masa yang akan datang, kayak vampir gitu. Namun digegel deh, kayak gitu. Nah ini jangan sampai terjadi, makanya Al-Mizan menjadi pionir untuk melakukan sosialisasi tentang bahaya kekerasan seksual, pentingnya perlindungan terhadap anak, termasuk juga tadi ada masukan bagaimana anak-anak bayi dijadikan alat untuk mengemis supaya dapat iba, padahal itu anaknya disewa. Ada lagi anak diculik, lalu anak itu dibunuh, lalu isi perutnya dikeluarkan, lalu dimasukkan narkoba. Ada juga anak-anak yang dijadikan badut di pinggir-pinggir jalan, itu problem di Jakarta. Saya telepon Bu Risma, Mensos, agar tidak boleh ada orang eksploitasi terhadap anak, eksploitasi seperti itu. Nah sekarang pasti muncul lagi persoalan anak-anak jalanan. Al-Mizan sebagai pesantren yang memulai untuk mendampingi anak-anak jalanan, hari ini sudah kesulitan. Coba lihat anak-anak jalanan itu, mereka betul-betul tidak sekolah, rambut acak-acakan, lalu mereka makan dari sisa-sisa remah-remah dan lain sebagainya. Dan ini perlu menjadi perhatian kita semua agar kita betul-betul bisa itu semua memberikan perlindungan terhadap anak. Nah yang terakhir, saya rasa nanti kita ingin mendapat masukan dari Pak Asdep, dari Pak Kabid, dari Kang Aris, dan ibu bapak sekalian pun kalau ada persoalan-persoalan, misalnya kita tahu persoalan tapi bagaimana caranya, nah itu yang harus kita pecahkan bersama pada forum ini, karena bapak ibu mendapatkan mandat dan amanat dari masyarakat sebagai seorang pendidik, seorang agen perubahan di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih atas kehadiran semua. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan panitia. Silahkan lanjutkan diskusi. Mudah-mudahan Allah meridhai kita semuanya.